Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Emil Yakin dengan NIM 2024 10 10 10 94 dari jaringan komuter kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tugas praktikum 2. Terdapat sistem jaringan seperti ini dan terdapat 3 soal, yaitu yang pertama, lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut, dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Kedua, tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Yang ketiga, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Sebelum menjawab soal nomor 1, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit mengenai apa itu collision dan broadcast domain. Nah, collision domain adalah permasalahan yang terjadi pada suatu jalur yang menghubungkan biasanya device satu ke device lain, yang dimana terjadi permasalahan karena terjadi penerimaan dan pengiriman data secara bersamaan dan akhirnya terjadi tabrakan. Nah, collision domain biasanya terjadi pada jalur yang menghubungkan antara switch, jalur yang menghubungkan dengan router, atau jalur yang menghubungkan dengan hub. Tapi untuk hub sendiri, misal dari gambar sini, hub tersambung menjadi 3 komputer untuk disambungkan kembali ke switch. Nah, ini masih dihitung dalam satu jalur, satu collision domain. Karena hub sendiri tidak mengirimkan data ke masing-masing komputer, karena hub sendiri bertugas hanya untuk menyambungkan data-data ini menuju ke switch. Baik, di sini saya akan menentukan mana saja yang merupakan collision domain. Yang pertama, access point menuju switch itu adalah collision domain. Server menuju switch merupakan collision domain. Router menuju switch merupakan collision domain. Dan seperti yang tadi, antara 3 komputer ini menuju ke hub dan menuju ke switch itu dihitung satu collision domain. Lalu apakah router ke router itu termasuk collision domain? Jawabannya iya. Router ke router itu termasuk collision domain. Nah, dapat dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga dengan halnya bagian yang sebelah kanan. Terdapat 1, 2, 3, dan 4. Jika ditotal berjumlah 9 collision domain. Nah, selanjutnya yaitu broadcast domain. Nah, broadcast domain adalah pembagian logis dari jaringan komputer. Domain broadcast bisa berada dalam segmen LAN yang sama atau bisa dijembatani ke segmen LAN lainnya. Anggota broadcast domain juga bisa berupa perangkat atau komputer yang terhubung langsung ke switch atau repeater yang sama. Perangkat jaringan seperti router digunakan untuk memisahkan batas-batas broadcast domain. Nah, dapat disimpulkan router memisahkan jaringan broadcast domain lainnya. Di sini saya menentukan mana saja yang broadcast domain. Broadcast domain yang pertama adalah ini. Seluruh sambungan antara router ke kiri dan switch membagi ke server, switch membagi ke access point, switch membagi ke hub merupakan satu broadcast domain. Sama halnya pula dengan bagian sebelah kanan. Dan juga karena router membagi sama dengan router, jalur antara dua router tersebut juga merupakan broadcast domain. Dan dapat disimpulkan terdapat tiga broadcast domain. Dan untuk jawaban soal nomor 1, yaitu dalam jaringan ini terdapat 9 collision domain dan 3 broadcast domain. Nah, soal nomor 2. Tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Nah, di sini saya mendapat 2 jawaban, yaitu terdapat topologi star dan topologi tree. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang topologi tree terlebih dahulu. Nah, kenapa kok bisa topologi tree? Karena di sini terdapat hub yang menyambungkan antara PC
ketiga PC ini yang menyalurkan kepada switch. Dan itu merupakan karakteristik dari topologi star yang dimana tiap komputer dihubungkan menjadi satu dengan hub untuk dilanjutkan ke switch, ataupun switch bisa langsung saja langsung ke komputer. Dan yang termasuk topologi star ini adalah ini. Dan bagian ini pula merupakan topologi star. Dan karena terhubungnya menjadi bercabang 3 begini, hal itu merupakan yang menjadikan disebutnya topologi star. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan topologi star? Yang pertama, tingkat keamanan yang cukup baik. Kedua, bersifat fleksibel dalam instalasi. Tiga, proses pertukaran data yang tidak terlalu rumit. Keempat, mudah dalam hal troubleshooting jaringan karena satu klien menggunakan satu jalur akses. Nah, kan tadi dalam satu klien maksudnya satu komputer itu terhubung dengan satu kabel gitu ya. Misal ada permasalahan, maka hanya kabel itulah yang harus diganti dan diperbaiki. Mudah menambahkan atau mengurangi komputer klien. Nah, karena tadi dihubungkan melalui komputer dihubungkan melalui hub terlebih dahulu, maka untuk menambahkannya hanya menambahkan jalur baru pada hub tersebut ke komputer yang baru. Selanjutnya, apabila satu komputer mengalami kerusakan dan jaringan tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, apabila memang hanya terdapat satu problem dalam satu jalur, maka yang hanya perlu diperbaiki adalah jalur itu saja. Selanjutnya, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Selanjutnya, kekurangan topologi star. Jika switch atau hub titik pusat rusak, maka seluruh jaringan akan down. Nah, sebelumnya kan untuk kelebihannya sendiri kan, apabila satu komputer rusak, maka hanya yang perlu diperbaikan hanya komputer itu saja. Tapi, jika dalam topologi star ini, apabila hubnya atau switchnya itu rusak, maka pastinya akan berpengaruh kepada komputer-komputer yang terhubung pada switch atau hub tersebut. Kedua, jika terlalu banyak pengguna, maka lalu lintas akan semakin padat dan jaringan menjadi lambat. Apabila terjadi semua komputer terjadi penyaluran data, maka semakin banyak kerja ya, maka akan makin lambatkan jaringan tersebut. Ketiga, dalam proses instalasi memboroskan banyak kabel. Nah, karena setiap jalur ke komputer atau klien harus menggunakan kabel masing-masing, maka pastinya akan terjadinya boros terhadap kabel. Karena boros, maka akan secara otomatis memakan biaya yang cukup banyak. Jika port dalam hub atau switch atau satu rusak, maka tidak dapat dipergunakan, bahkan jangka panjang akan merusak port yang lainnya. Nah, topologi yang saya ketemukan yaitu selanjutnya adalah topologi tree. Nah, kok bisa topologi tree? Nah, di sini kan kita dapat lihat di sini terhadap router. Nah, topologi tree itu merupakan gabungan antara topologi bus dan topologi star. Nah, mana sih yang topologi bus? Nah, di sini router disambungkan pada switch. Itu merupakan topologi bus yang dimana switch sendiri bercabang menjadi menghubungkan kepada server, switch menghubungkan kepada akses, switch menghubungkan kepada hub. Nah, itu merupakan topologi switch. Maksud saya topologi tree. Selanjutnya, kelebihan dari topologi tree yaitu mendukung untuk diterapkan pada jaringan dengan skala besar. Kedua, pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Ketiga, identifikasi kerusakan pada jaringan serta isolasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu klien mengalami kerusakan atau gangguan, tidak akan mempengaruhi klien lainnya. Manajemen data yang baik sebab komunikasi terjadi secara point-to-point. Kekurangan topologi tree. Jika kabel utama backbone rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Hub memegang peran penting dalam jaringan. Jika hub rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami kerusakan atau gangguan, maka komputer yang berada di bawahnya juga akan mengalami gangguan. Biaya yang diperlukan dalam membangun jaringan ini lebih mahal sebab menggunakan lebih banyak kabel dan hub. Terakhir, konfigurasi dan memasang kabel dalam jaringan tree lebih rumit dibanding topologi lain. Selanjutnya soal nomor 3.
faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi? Terdapat 5 faktor. Yang pertama yaitu biaya. Sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi? Nah, dalam setiap organisasi kan pastinya memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, pastinya setiap fungsi dari topologi itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, biaya yang dikeluarkan pada setiap topologi, misal topologi A dan topologi B pastinya berbeda. Nah, di mana pemilihan topologi tersebut tergantung dalam kebutuhan organisasi tersebut. Selanjutnya itu kecepatan. Sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. Nah, misal dalam suatu organisasi itu hanya membutuhkan kecepatan A, maka yang topologi yang tepat yang digunakan ya harusnya topologi yang kecepatannya itu sama dengan A, tidak lebih cepat atau tidak lebih lambat. Nah, kenapa kok tidak lebih cepat saja? Nah, jika lebih cepat berarti kan sama dengan kayak topologi yang harusnya bisa lebih cepat daripada kebutuhannya, maka seperti akan sia-sia gitu. Jadi kayak harus disamakan dengan kebutuhan dari organisasi tersebut agar efisien. Nah, selanjutnya itu lingkungan. Nah, faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang digunakan. Nah, faktor apa aja sih? Saya ini faktor dari tempat penggunaan topologi tersebut. Misal juga dalam listrik, apakah listrik dari tempat tersebut mencangkupi cukup untuk memenuhi kebutuhan topologi tersebut. Nah, selanjutnya itu ukuran. Sampai seberapa besar ukuran jaringan, apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Nah, ini ukuran, maksudnya ini seberapa luas ruang lingkup dari penggunaan topologi tersebut. Apakah hanya satu ruangan kecil, satu ruangan besar, ataupun seperti dalam perusahaan, gedung-gedung yang dimana terdapat banyak lantai yang harus dimana disambungkan setiap lantai tersebut. Nah, selanjutnya itu konektivitas. Apakah pemakaian lain yang menggunakan komputer, laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi? Nah, ini berhubungan dengan ukuran, di mana misal kayak dalam topologi dalam perusahaan, misal dalam lantai 1, apakah nanti orang yang di lantai 3 itu memerlukan data untuk disambungkan ke lantai 1 tadi. Nah, itu merupakan salah satu faktor konektivitas yang diperlukan. Apakah orang lain membutuhkan data dari topologi lain yang dimana maksudnya topologi satu menghubungkan dengan topologi yang lainnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam saya menjawab soal-soal tersebut, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.